Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi agar ini ada polisakarid seperti tadi ada di rumput laut kandungan polisakaridnya. Kemudian penyusun utamanya ini galaktan, ya, galaktan. Kemudian ya strukturnya itu galaktan, yaitu 36 anhidrol L-galaktosa, D-galaktosa, piranosa, dan ada metil D-galaktosa. Lalu pada prinsipnya adalah galaktan. Kemudian ini agar ini ester sulfat dari senyawa galaktan yang tidak larut air dingin, artinya dia mesti harus dilarutkan di air panas. Seperti tadi saya sampaikan, dia harus dilarutkan dulu dalam air panas untuk menyempurnakan pembentukan gelnya. Nah, tadi ada di dinding selnya, sebenarnya rumput laut penghasil agar-agar itu biasanya suka disebut agarofit. Nah, ini galaktan rantai linier, netral maupun sudah berasosiasi dengan, jadi galaktan itu rantai linier, ada dua yang sudah berasosiasi dengan metil maupun yang netral. Nah, kalau yang agarus ini netral ya. Sedangkan kalau yang agaropektin dia teresterkan dengan asam sulfat. Ini lebih jelasnya di sini. Ini agarus penyusunnya. Nah, agaropektin ini ada sulfatnya. Nah, ini semakin tinggi kandungan agarusnya, semakin bagus kualitas agarnya, semakin murni agarnya. Nah, sementara kalau yang agaropektin karena ada ester sulfat yang teresterkan di situ, itu sangat mengganggu pembentukan gelnya. Ya. Nah, ini kenapa dia netral ya, karena itu tadi saya jelaskan bahwa pada saat ekstraksi getah dari dinding selnya yang bisa nanti membentuk gel, ada perusakan dinding selnya dengan menggunakan air panas, biasanya menggunakan asam, lalu cepat-cepat dinetralkan supaya terbentuk agarusnya itu maksimal. Ini galaktan netral, ada buku sulfatnya itu adalah agaropektin. Nah, ini bisa dipisahkan. Jadi begitu nanti sudah terekstrak antara pada saat proses ekstraksi, untuk lebih memurnikan kandungan agarus yang tinggi di ekstraksi agar, ada pemisahan antara agar sama agaropektin. Dengan proses pengendapan menggunakan garam, biasanya digunakan itu untuk lebih memurnikan atau meningkatkan terekstrak agarus pada saat kita ekstraksi agar-agar. Nah, ini pada umumnya seperti ini, harus dengan air mendidih, kemudian dengan asam kuat, yang perlu diperhatikan konsentrasinya juga, prosesnya juga agak lama. Kemudian ini penambahan alkali ini selain untuk menetralkan juga, dia juga bisa mengkonversi ini sulfat menjadi senyawa 3,6 anhidrol L-galaktosa tadi untuk meningkatkan kekuatan gel di agar. Nah, tadi kan ini sudah selesai proses perendaman, proses perebusan, ditambahkan asam itu harus bisa memecah atau merusak dinding selnya supaya mudah diekstrak senyawa agarus sama agaropektinnya. Oke. Nah, ini beberapa beberapa penelitian juga sudah dilakukan, diantaranya ini pemurnian filtrat agar dengan absorpsi impurity
Misalnya dengan kitosan. Kenapa kitosan? Kalian tahu bahwa kitosan itu mempunyai muatan negatif yang tinggi. Nah, sifat itulah yang digunakan untuk mengabsorb atau sebagai absorben. Kemudian juga melakukan itu untuk mengoptimalkan terekstraknya agar dari dinding sel rumput laut. Nah, setelah diekstrak semuanya, dia akan membentuk seperti gel agarnya. Lalu ada proses pengeringan. Ya, ada beberapa cara yang digunakan. Dikeringkan bisa dengan oven, spray dryer atau dummy dryer, atau modelnya dibekukan dulu. Dibekukan dulu. Jika proses pengeringannya, terutama untuk alat keringnya itu tidak mencukupi, akan lebih bagus dia dibekukan dulu gelnya itu sampai bentuk, baru nanti pada saat siap untuk dikeringkan ya ada proses thawingnya di situ, dilelehkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan, karena memang agar yang pada umumnya tersedia ada dalam bentuk bubuk. Kemudian di setiap pembentukan gel pasti tidak lepas dari ada istilah sineresis. Ya, sineresis itu keluarnya air dari gel selama aging atau selama penyimpanan. Ini selalu terjadi. Ya, baik di suhu luar maupun di suhu dingin pasti terjadi sineresis ini. Apa itu sineresis? Ini pada saat tadi pembentukan Johnson Jones ada agregat double helixnya, diproses terbentuknya gel yang sempurna akibat proses pemanasan dan pengadukan itu, dia akan membentuk agregat yang tambah banyak. Kemudian jika ada faktor yang mempengaruhi keluarnya air, itu ruangnya akan semakin kecil sehingga airnya itu keluar. Ya, itulah sineresis. Jadi di antara pengaruhnya, jadi gini, meskipun agregat itu terkumpul semakin banyak, tetapi jika berkelebihan terbentuknya agregatnya juga, dia akan menekan pembentukan gelnya. Jadi kan pertama dia akan terdistribusi sempurna, kemudian membentuk Johnson Jones, membentuk agregat. Agregat itu akan berkumpul, akhirnya terbentuklah gel. Tetapi jika maksudnya kita tambahkan banyak-banyak konsentrasinya, ditambahkan supaya asumsi kita bahwa nanti pembentukan gelnya itu akan banyak. Meskipun terjadi agregat tambah banyak, bukan berarti dia menguatkan kekuatan gel, tetapi justru akan mempercepat proses sineresis. Begitu dia terbentuk gel, dia akan saling menekan agregat itu. Akhirnya justru akan mempercepat proses sineresisnya. Oleh karena itu harus tepat pada saat membuat agar. Gak boleh konsentrasi terlalu tinggi, gak boleh terlalu rendah. Dia harus tepat, karena harus sempurna. Nah, kemudian sineresis, pada sama sih pengaruhnya. Kalau di agar, ini akan sulfat. Ingat, sulfat itu semakin banyak sulfat, semakin menurunkan kekuatan gelnya, sehingga dia akan mempercepat proses sineresis. Konsentrasinya juga gitu. Kalau konsentrasinya semakin banyak, seperti tadi dijelaskan, di konsentrasi yang tepat dia akan membentuk gel yang sempurna, sehingga kekuatan gelnya pun bagus. Tetapi pada saat dikurangi atau dilebihkan, dikurangi jelas dia akan mengurangi kekuatan gelnya kan, karena ketegarannya kurang. Itu akan mempercepat proses sineresisnya. Nah, kebalikannya kalau tinggi
agregatnya tambah banyak, dia akan berdesakan dalam volume air yang terbatas, sehingga dengan desakan-desakan itu juga akan mempercepat juga keluarnya air. Etching, semakin lama dia disimpan juga pasti akan semakin cepat mempengaruhi sineresisnya. Kekuatan gel ya pengaruhnya dengan tadi sifat gelnya tadi. Kalau kekuatan gelnya tinggi, dia tidak cepat sineresisnya. Balikannya, kalau kekuatan gelnya rendah, akan mempercepat proses sineresisnya. Tekanan, semakin banyak ada tekanan, dia akan lebih cepat terjadinya proses sineresis. Nah, ini aplikasinya ada beberapa. Pada prinsipnya untuk aplikasi ini adalah sifat pembentukan gel dari agar itulah yang kita akan manfaatkan untuk stabilizer, untuk filler, mie candy bar. Nah, itu untuk ikan dan daging juga ini digunakan, terutama untuk untuk melindungi tekstur dari daging, ikan maupun daging, supaya tidak berkelebihan di proses pengolahan lanjut. Kemudian untuk film ya biasanya untuk melapisi, untuk coating. Kemudian ini misalnya untuk improve stability and sensory evaluasi. Jadi nah ini harus dengan level tertentu ya, konsentrasinya juga harus yang tepat, karena tadi tergantung dari kekuatan gel yang kita inginkan sampai seperti apa di aplikasinya, untuk apa. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, untuk sensori jadi dia mentreatment sensori itu supaya tidak banyak menguap pada saat proses pengolahan. Dia bisa mentreatment itu. Oke, ini seperti tadi saya jelaskan, ada kappa, iota, lambda, ini strukturnya berbeda. Nah, ini pada umumnya kerajinan yang ada di pasaran itu ada dua, refined dan semi refined. Nah, ini semua kebanyakan dari rumput laut merah ya. Yang biasa di ini adalah semi refined, yang banyak di pasaran. Nah, ini ekstraksinya ya, biasanya dia dengan alkali ya, alkali, kemudian ini dengan alkali, kemudian ada juga penambahan atau perendaman di asam untuk menetralkan pH-nya juga. Tetapi yang pada awalnya biasanya ekstraksinya menggunakan NaOH atau alkali, larutan alkali. Itulah yang membedakan dengan agar. Nah, ini karagina bereaksi dengan protein karena kubu sulfat bermuatan negatif dan protein bermuatan positif. Nah, jembatan yang menguatkan itu ada beberapa senyawa tadi, ada kalium, ada potasium. Itulah jadi jembatan untuk menguatkan terbentuknya gel jika akan diaplikasikan dari produk yang bahan bakunya protein. Oke, nah ini dari rumput laut coklat. Kemudian beda dengan agar sama karigen tadi, rumput laut merah. Nah, ini biasanya digunakan dalam bentuk garam. Kenapa harus dengan garam? Karena dia akan lebih kuat atau lebih optimal kerja gelnya jika dia berikatan dengan garam. Kemudian, nah ini setelah ada proses ini pemisahan algina dengan residu, kemudian
Setelah dipisahkan, ada filtrasi atau secara sentrifugal, baru dia ini ditambahkan ini Na2CO3 dan metil alkohol. Selama proses filtrasinya itu hanya terbentuk ini sodium alginat. Jadi memang dia ditambahkan senyawa pembentuk garamnya di alginat, seperti Na2CO3 di sini, dan metil alkohol yang untuk filtrasinya. Nah ini akhirnya setelah ditambahkan Na2CO3 dan metil akan terbentuk sodium alginat. Ini yang biasanya pada umumnya alginat itu di pasaran dalam bentuk sodium alginat yang umum tersedia di pasaran. Nah, geomen inilah yang mempengaruhi kekuatan gel di alginat, bahwa dia diaplikasikan untuk apa? Biasanya bukan lagi untuk liat, bukan lagi misalnya untuk coating ikan atau beberapa makanan, tetapi dia lebih ke menjaga kekuatan produknya. Misalnya untuk yang pure, misalnya untuk bahan nabati, kalian tahu pure, hancuran buah yang bisa menjadi bahan jadi maupun setengah jadi. Maksudnya kalau bahan jadi ya kita bisa manfaatkan itu, kalau yang setengah jadi dia bisa menjadi bahan baku untuk produk olahan yang berikutnya. Nah, pure itu kan hancuran daging buah. Supaya dia tidak ada pemisahan, supaya stabil purenya, kan biasanya kalau tanpa ada bahan pengikat, kalau dibiarkan dia akan memisah antara filtrat dan ampasnya. Tetapi untuk menjaga kualitas dari pure, dia harus solid purenya. Nah, karena itu alginat juga bisa ditambahkan untuk menjaga stabilitas pure itu supaya tidak memisah antara endapan dan filtratnya. Ini beberapa penelitian menggunakan ini karena tadi kekuatan air, mengikat air yang sangat kuat dari alginat ini sangat luas pemanfaatannya. Tapi beda dengan kegunaan antara agar sama kerajinan, meskipun sama-sama bisa mengikat air ya. Nah ini terus kemudian aplikasi contoh yang lain, ini bisa untuk artinya gini, sebelum ke yang hewani, yang nabati tadi pure. Jadi dia dengan beberapa tekanan yang menyebabkan dia berubah purenya pun dengan penambahan alginat dia stabil. Misalnya dikocok, ada proses pengkocokan, kemudian dibiarkan, dia kuat, kekuatan atau solid di purenya dengan penambahan alginat. Nah, kemudian alginat karena kuat mengikat air, juga kekuatan gelnya itu sangat kuat. Ini bisa dipakai untuk membuat, kalian tahu ini dendeng. Dendeng tahu, pernah makan dendeng? Makan dendeng itu berupa lembaran. Nah, pada umumnya sih dendeng dibuat dari ikan atau bahan hewani yang daging yang permukaannya luas sehingga tinggal diiris. Tetapi kan dendeng bisa juga dari pada biasanya adalah dari daging. Nah, pemanfaatan alginat ini kalian tahu tetelan? Tetelan itu kan daging yang remah ya, bukan daging yang pada umumnya. Kalau buat dendeng kan, kalau dari daging sapi kan enak, tinggal
slicer, kemudian ditambahkan bumbu jadi dendeng. Tetapi kan kita ingin memanfaatkan misalnya dendeng sapi dari tetelan. Nah, namanya tetelan. Tetelan itu kan remah ya, tidak jadi satu. Nah, oleh karena itu bagaimana cara membuat dendeng? Dendeng itu kan lembaran. Nah, akhirnya dia disatukan melalui pengolahan dengan sistem restrukturisasi. Artinya dihancurkan, kemudian dia dibentuk suatu lembaran. Pembentukan kembali tapi bentuk lembaran. Nah, supaya lembarannya itu seperti image-nya dendeng daging pada umumnya, dia kan butuh bahan pengikat. Nah, bahan pengikatnya juga yang kuat supaya dia lembarannya itu bagus, nggak patah-patah. Nah, beberapa penelitian juga menggunakan alginat ini. Kalau dengan karaginan, dia bisa, tetapi tidak sekuat pembentukan lembarannya kalau menggunakan alginat. Apalagi kalau agar, meskipun dia reaktif, tapi kan rendah reaksi dengan proteinnya. Jadi itu bagaimana pemilihan yang tepat pada saat kita ingin mengaplikasikan. Digunakan alginat. Nah, waktu itu saya juga pernah mencoba membuat dendeng dari ikan rucah. Kalian tahu ikan rucah itu kan ikannya pada umumnya kecil-kecil. Supaya jadi dendeng, dibentuk lembaran, dia butuh bahan pengikat. Nah, waktu itu saya menggunakan bukan alginat murni, yang sodium alginat, yang bubuk, tetapi saya lebih memanfaatkan dari rumput laut coklat. Saya buat dendeng itu, hanya masalahnya kan tidak murni. Jadi tidak masuk. Tapi saya juga waktu itu membuat dari sodium alginat juga sih. Memang lebih bagus kalau membuat dendeng giling ikan rucahnya dari menggunakan bahan pengikat bubuk alginat. Tetapi kalau dari rumput laut, karena dia ada polisakarid yang lain juga, dia akan berpengaruh di tekstur dendengnya. Nah, prinsip itu kita bisa gunakan. Oke, ini. Oke, jadi itu pada prinsipnya itu di alginat. Nah, ini beberapa alginat di pasaran, bisa dalam bentuk asam, dalam bentuk sodium, dalam bentuk kalsium. Nah, ini pun pemanfaatan juga berbeda-beda. Nah, sifat asam alginat tidak larut dalam air, tetapi larut dan akan mengembang di asam misalnya, sehingga dia dipakai untuk tablet, makanan diet, bahan pengikat. Kalau sodium dia meningkatkan vikositas. Kemudian yang kalsium dia bisa bentuk pengemosi dan seterusnya. Jadi ini tipenya apa, kita yang pilih yang tepat, kita manfaatkan untuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.